Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktaviana dengan NIM 22651011 semester 3 mata kuliah Asbabun Nuzul dengan dosen pengampu Bunda Busroh Febriarni MAG. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Asbabun Nuzul, pengertian, macam dan contohnya. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam mempelajari Al-Quran, ada satu pokok pembahasan yang sering disebut dengan Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul digunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Ungkapan Asbabun Nuzul atau Asbab An-Nuzul merupakan bentuk ithafa dari kata asbab dan nuzul. Secara etimologi, asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Segala fenomena yang melatar belakangi terjadinya sesuatu disebut asbabun nuzul. Dalam pemakaiannya, ungkapan asbabun nuzul khususnya digunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran, seperti halnya asbab al-wurud yang secara khusus digunakan untuk mengetahui sebab terjadinya hadis. Ada perbedaan redaksional terkait pengertian asbabun nuzul di kalangan ulama. Namun dapat disimpulkan bahwa asbabun nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran dalam rangka menjelaskan masalah-masalah yang muncul dari kejadian tersebut. Asbabun nuzul juga dapat dikatakan sebagai bahan sejarah yang digunakan untuk memberikan keterangan terhadap turunnya ayat-ayat Al-Quran. Mungkin dari Safril dalam jurnal Syahadah menjelaskan ilmu ini memberikan pemahaman terhadap hubungan antara nas sama realitas. Macam-macam asbabun nuzul dan contoh suratnya atau ayat. Dan berdasarkan jumlah sebab dan ayat yang turun, asbabun nuzul dibagi menjadi dua macam. Ada satu itu ada ta'adud ta'adud al-asbab wa al-nazi wahid. Ada beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Dalam hal ini, turunnya wahyu yang bertujuan untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Contohnya dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Ayat-ayat tersebut diturunkan sebagai tanggapan orang-orang musyrik Mekah sebelum Rasulullah SAW melakukan hijrah. Ayat tersebut juga diturunkan kepada kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah Rasulullah SAW hijrah. Yang kedua ada ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid. Yang artinya satu sebab yang melatar belakangi beberapa ayat. Contohnya terdapat pada surat Ad-Dukhan. Ad-Dukhan ayat 10, 15 dan 16. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya sungguh kalau kami melenyapkan azab itu sedikit saja, tentu kamu akan kembali ingkar. Quran surat Ad-Dukhan ayat 15. Yang ke-16 yang artinya ingatlah pada hari ketika kami menghantam mereka dengan keras. Kami pasti kami akan memberi balasan. Quran surat Ad-Dukhan ayat 16. Asbabun nuzul ketiga ayat tersebut terjadi pada saat kaum Quraisy durhaka kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau berdoa
agar mereka kaum Quraisy mendapatkan kelaparan sebagaimana pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan penderitaan kepada kaum Quraisy sehingga turunlah Quran surat Ad-Dukhan ayat 10. Kemudian para kaum Quraisy menghadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk meminta bantuan. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Tuhan untuk diturunkan hujan. Allah Subhanahu wa taala lalu menurunkan hujan dan turunlah Quran surat Ad-Dukhan ayat 15. Namun setelah mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka kembali sesat dan durhaka, maka turunlah ayat yang ke-16. Dalam riwayat tersebut dijelaskan bahwa siksaan yang dimaksud akan turun saat perang Badar. Imam Suyuti dalam bukunya Asbabun Nuzul menjelaskan ilmu Asbabun Nuzul yang merupakan rangkaian peristiwa berdasarkan riwayat para sahabat dan tabi'in serta penukliran Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada ruang bagi akal di dalamnya kecuali dengan melakukan tarjih antara berbagai dalil atau menghimpun berbagai dalil yang kerap kali bertentangan. Baiklah, yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.